Ya, untuk pendalaman berkenaan dengan saling serang antara kedua negara, rekan Valen akan memaparkan untuk Anda bagaimana peta kekuatan di antara dua kekuatan ini. Silakan Valen. Baik, Anggi, terima kasih Anggi. Pemirsa, jadi untuk memahami bagaimana perkembangan terkini konflik ini, kita perlu lihat kalau konflik yang awalnya berupa perang bayangan melalui serangan siber, operasi intelijen, dan juga perang proxy war, saat ini beresiko berubah menjadi konfrontasi langsung antara dua kutub kekuatan besar. Di satu sisi ada Amerika Serikat dan Israel yang selama bertahun-tahun menempatkan Iran sebagai ancaman utama terhadap stabilitas kawasan, dan di sisi lain Iran tidak sendiri. Teheran punya jaringan aliansi strategis yang mencakup beberapa kekuatan global. Dan kalau konflik ini terus meningkat, yang terjadi bukan sekedar perang regional, melainkan adalah pertarungan geopolitik. Kita akan lihat bagaimana sejauh ini peta kekuatan antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran yang ternyata tidak semata-mata berdimensi militer saja. Jadi pemirsa, latar belakangnya adalah soal hubungan diplomatik bilateral dan juga soal kepentingan geopolitik. Karena kita tahu dalam kawasan Timur Tengah ada banyak sekali kepentingan di dalam sana, baik ada soal minyak, kemudian soal kekuasaan, dan macam-macam lagi hal lainnya. Kemudian di balik itu semua ada hubungan diplomatik bilateral, bahkan militer, kekuatan-kekuatan militer itu dijalin juga antar negara-negara yang terlibat di dalam konflik tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi beberapa faktor yang melatar belakangi perang yang terjadi di Timur Tengah yang saat ini melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang terkesan sendiri tapi sebenarnya tidak. Kita lihat bagaimana petanya sejauh ini. Di slide berikutnya pemirsa, negara yang mendukung Amerika Serikat dan Israel. Ini adalah beberapa negara yang mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat melalui Donald Trump dan Benjamin Netanyahu dari Israel. Dari pertama adalah negara yang ada di Timur Tengah yang tergabung dalam GCC, negara-negara yang ada di kawasan Teluk. Mereka semua tergabung dalam Gulf Cooperation Council. Ada 6 negara Arab di Teluk Persia, yaitu ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Bahrain, dan juga Kuwait. Jadi merespons eskalasi konflik yang berlangsung di kawasan ini, maka negara-negara tersebut luar biasa Menteri Luar Negeri tanggal 1 Maret lalu. Dan hasilnya adalah mengutuk keras serangan rudal dan drone Iran yang menargetkan sejumlah di kawasan Teluk. Dan bisa saja mereka juga siap untuk mengambil langkah lanjutan. Kemudian pemirsa, ada Inggris yang menyatakan dukungannya pada Amerika Serikat dan Israel. Bahkan Inggris mengizinkan menggunakan pangkalan-pangkalan militernya. London juga berencana mengerahkan kapal induk ke dekat area konflik di Timur Tengah. Ada lagi Prancis. Presiden Emmanuel Macron yang berusaha mengambil posisi seimbang, namun ternyata sejauh yang kita lihat, apa langkah yang disampaikan atau diutarakan oleh Donald Trump dan juga Benjamin Netanyahu. Kemudian pemirsa, tidak lupa juga kita ada kanselir Jerman Friedrich Merz yang juga menyebut Iran sebagai ancaman keamanan utama bagi kawasan. Ini juga disampaikan langsung oleh Merz. Dia juga berkunjung ke Gedung Putih dan dipuji oleh Donald Trump sebagai pemimpin yang sangat baik karena Berlin mengizinkan pasukan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Ramstein. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap mitra diplomatik Amerika Serikat lainnya? Karena tentu kalau sejauh ini kita lihat Amerika Serikat juga punya dan menjalin hubungan yang baik dengan beberapa negara lain. Tapi pemirsa, Iran tidak sendiri. Sejauh ini mungkin di dalam konflik yang kita lihat bahkan sudah ada 33 kali luncuran rudal yang dirilis oleh Iran. Ternyata ada negara lain yang sebenarnya punya hubungan baik dengan Iran dan juga sempat menyampaikan dukungan untuk Iran. Bahkan yang mengecam perang juga ada yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran ini. Pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyebut kalau pembunuhan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei sebagai tindakan tidak bermoral. Kemudian pemirsa, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi yang mengkritik langsung Menlu Israel. Ia menegaskan kalau penggunaan kekuatan tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Dan tidak lupa juga pemirsa, satu lagi adalah Korea Utara. Korea Utara adalah mitra strategis Iran dan ternyata Korea Utara sudah menyampaikan mungkin saja akan memberikan dukungan militer khususnya jika seandainya Iran memang membutuhkan bantuan dalam menghadapi konflik ini.
Kalau tadi pemirsa kita sudah lihat bagaimana peta kekuatan dalam konflik ini, kita akan lihat bagaimana perkembangan terkini. Jadi saat ini sudah berlangsung lebih dari sepekan konflik ini. Terjadi eskalasi secara terus-menerus di berbagai titik. Ada lebih dari 1.500 orang yang dilaporkan tewas dalam rangkaian serangan militer antar negara yang terlibat dalam konflik. Kemudian korban ada warga sipil maupun personil militer, bahkan anak-anak juga ikut jadi korban. Kemudian pemirsa, ketegangan ini ternyata tidak hanya terjadi antara Iran dan juga Israel saja. Tapi kita lihat ada UEA, Qatar, Kuwait, Bahrain, Yordania yang juga melaporkan ada pencegatan rudal dan juga drone dari Iran. Bahkan Turki sempat sebelumnya mengatakan berpotensi menjadi salah satu negara yang disasar tapi digagalkan oleh NATO. Kemudian pemirsa, Presiden Iran bahkan Masoud Pezeshkian meminta maaf atas serangan-serangan rudal yang terjadi di sekitar kawasan Timur Tengah dan kemudian menimbulkan. Kita akan lihat lagi apa yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Donald Trump menegaskan Washington tidak akan menempuh jalur negosiasi dan siap untuk meningkatkan tekanan militer terhadap Teheran, Iran. Donald Trump bahkan menyatakan pada titik tertentu konflik ini bisa saja berujung pada kondisi tidak ada lagi pihak di Iran yang mampu menyatakan penyerahan atau menyatakan dirinya kami menyerah. Ini bisa kita artikan sebagai posisi keras Amerika Serikat di tengah eskalasi konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Hari ini pemirsa, kami ajak Anda untuk kita akan bahas bagaimana sebenarnya posisi Indonesia dalam konflik ini. Konflik yang terjadi di Timur Tengah memaksa kapal-kapal terdampar di Teluk Persia karena tidak bisa melintasi Selat Hormuz, dan terdamparnya kapal-kapal yang kebanyakan mengangkut minyak ini membuat distribusi minyak jadi terganggu dan berdampak pula pada kenaikan harga bahan bakar minyak di berbagai negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.